Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan jiwa pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah minggu yang kedua pada tahun 2023. Kita masuk ke dalam saat teduh. Pertolongan kita yang datangnya hanya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Sebagai mana keluarga berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Temakan berkomitmen terlibat dalam karya kerajaan Allah. Adapun firman Tuhan yang melandasi tema pada pagi hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Amin.
Saudara yang terkasih, dalam engkau rendah karena engkau muda. Jadi yang muda tidak boleh merasa rendah diri karena merasa masih muda, belum siap untuk melayani Tuhan. Ya, kalah sama yang tua nanti. Kalau kita mengandalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini yang tua-tua terus kalau mereka sudah di usia pensiun, yang muda kapan penggantinya? Tak genah gitu ya. Tapi kok masih sering bolos. Saudara yang terkasih, dalam surat Paulus yang pertama untuk Timotius, anak rohaninya ini sangat jelas ingin memberi semangat dan motivasi kepada Timotius, khususnya saat itu karena merasa rendah diri, tidak percaya diri untuk melayani Tuhan, hanya karena usianya saat itu masih muda. Suatu kebiasaan saat itu bahwa pelayan jemaat harus sudah matang dan biasanya berusia 50 tahun ke atas, baru berani atau baru dianggap pantas untuk melayani Tuhan, hanya karena usia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah usia itu menandakan seseorang itu sudah memiliki iman yang kuat? Bukan saya yang jawab ya, bukan saya yang jawab ya. Belum tentu. Apakah anak muda itu berarti mereka tidak memiliki iman yang kuat? Belum tentu. Kalau saya gimana? Masih sering bolos. Udah, saya ngaku saja. Nasihat demi nasihat diberikan Rasul Paulus dan akhirnya membuahkan hasil bahwa Timotius mampu berkomitmen pada dirinya sendiri. Artinya dia tidak lagi minder, tidak lagi takut, tidak lagi merasa dirinya tidak pantas. Dia semangat belajar dan selalu didampingi Rasul Paulus, sehingga dia berhasil menjadi teladan dan pelayanannya baik di gereja maupun dalam kesehariannya itu semakin bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya butuh kata komitmen. Kita hanya perlu kata komitmen kita untuk percaya dan siap untuk melayani Tuhan. Tuhan pasti akan tuntun. Jangan pernah takut kalau kita nanti di tengah jalan bingung mau mengapa. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan sedangkan kita masih muda. Cukup dengan komitmen saja. Tuhan pasti akan tuntun itu semua. Terutama dalam kehidupan rohani kita dan dalam pelayanan kita, jangan pernah takut, Tuhan pasti akan menuntunnya. Amin. Lebih sungguh melayani lebih sungguh. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku,
dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Amin. Ini yang akan mendasari kita untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari, saudara-saudara, kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang telah Engkau sertakan, untuk Kau sertakan kepada kami, sehingga kami boleh berada pada hari ini, minggu kedua bulan Januari 2023 ini Bapak, dengan penuh sukacita. Bapak, kiranya pada hari ini saudara-saudaramu yang berada dalam rumahmu ini untuk memenuhi panggilan untuk beribadah, kiranya Kau kuduskan Tuhan pada hari yang Sabat ini. Urapi setiap hati dan jiwa pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh menjadi sumber terang dan garam bagi dunia ini Bapak. Bapak, tak lupa kami untuk mengakui setiap pelanggaran dan dosa kami. Kiranya Engkau layakkanlah kami, muliakanlah hidup kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga saat ini kami mampu melakukan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, hanya seturut dalam kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Sungguh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Di Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Dipersilakan duduk. Tiba saatnya untuk kita menerima sabda firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan pada kami semua. Hingga di pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa bersekutu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini karena kasih-Mu Tuhan kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga firman di pagi hari ini Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bagi hamba-Mu Mas Satrio Dwi Prakoso Tuhan yang di pagi hari ini akan menghantarkan sabda kebenaran. Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan Tuhan bukan karena kehendak beliau Tuhan, tetapi karena Engkau sendiri Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga firman di pagi hari ini ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan, bila mana dalam ruangan ini ada roh-roh kegelapan Tuhan yang ingin mengusik kami semua Tuhan, di dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Kau usir Tuhan dengan kuasa. Ya Tuhan, kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Siapkanlah Tuhan hati kami di pagi hari ini untuk menerima firman, dan ampunilah Tuhan segala dosa kesalahan kami Tuhan di hadapan-Mu, sehingga kami layak Tuhan untuk menerima firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kisah Rasul bab 10 ayat yang mulai dari 34 yang demikian bunyinya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes,
yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Mari firman ini kita sambut dengan memuji dengan hitung jemaat 52 ayat 1 dan 2. Dan Tuhan Allah bagai biru hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan dari bumi. Buah telinga berkesabarannya umat manusia. Shalom. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Minggu kedua di tahun 2023. Minggu pertama saya nggak masuk. Mohon maaf. Dimaafkan. Jangan diulangi. Ya, tidak diulangi lagi. Sekedar cerita, saya sebenarnya tuh nggak tahu kalau jadwal saya hari ini. Seminggu yang lalu saat saya kerja di kantor, tiba-tiba saya dapat chat dari Mas Rudi. Di chat liturginya untuk bacaan ibadah Minggu tanggal 8 Januari. Pelayannya ini. Saya baca, kok saya dikirimi, kan saya kaget di Japri itu. Saya lihat, loh, kok ada nama saya? Kok tiba-tiba ada nama saya ini yang katanya harus siap 24 jam, tapi ya nggak gini juga. Kaget saya belum siap, belum latihan, belum ada persiapan, tiba-tiba disuruh dijadwalkan mendadak. Ya karena saya punya guru di sini, ada guru saya, Tante Yeni. Gawe nih. Oke, siap, kok saya bingung. Ya sudah, saya kerja. Yang bikin Anda. Oke, sebelum kita merenungkan apa yang kita bacakan tadi dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 sampai yang ke-43, yang jadinya adalah menjadi saksi yang benar. Ada kisah yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Kisahnya ini dari kisah nyata, dari seorang terpidana mati yang bernama Callahan dari Atlanta, Amerika Serikat. Dia dituduh, difitnah, membunuh seorang anak dari pemilik toko mainan di daerah itu. Dia tidak tahu apa, tapi dia dituduh. Mungkin saat kejadian terakhir korban ditemukan berada bersama dengan Callahan. Dia dihukum mati
di kursi listrik. Semua peralatan sudah siap. Kabel-kabel sudah dipasang, Algojo tinggal menyalakan saklar untuk menyalakan listrik tersebut. Di detik-detik terakhir ada telepon dari gubernur setempat yang menyatakan bahwasanya ada tetangga korban yang menjadi saksi, menjadi kunci saksi kalau bahwasanya Kalahan bukanlah pembunuhnya. Akhirnya Kalahan dibebaskan, tidak jadi dihukum mati karena ada saksi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bacaan yang barusan kita baca dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 sampai yang ke-43 mengisahkan perikop yang diawali dialog antara Petrus dan Cornelius, seorang perwira Romawi, tentang keinginannya untuk mendengarkan tugas Allah kepadanya sesuai ayat yang ke-33. Cornelius siap memperkenalkan karya Allah dari statusnya sebagai seorang perwira. Lalu ia mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya dengan satu tujuan, agar semakin dikuatkan lagi dengan kedatangannya Petrus di rumahnya, sehingga semua orang akan melihat, dan ini boleh menjadi kesaksian bagi Cornelius untuk melaksanakan tugas panggilannya dari Allah. Cornelius dikenal sebagai orang yang murah hati di daerahnya. Berarti dia sudah mempunyai nama yang di sana, karena dia dikenal sebagai anak yang rendah hati, sehingga memungkinkan orang akan percaya akan semua yang disampaikannya. Berarti di sini Cornelius dipanggil untuk menjadi saksi tentang kabar sukacita, sehingga banyak yang percaya kabar yang disampaikannya dan banyak jiwa yang diselamatkannya melalui kesaksiannya. Di sini kita belajar dua saksi tadi, dari tetangga korban pembunuhan yang dituduhkan kepada siapa tadi? Kalahan. Dan di sini adalah Cornelius yang ingin menjadi saksi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi saksi itu tidaklah mudah. Karena apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan menjadi tutur sapa kita, itu akan dipertanggungjawabkan. Di persidangan-persidangan itu kalau saksi itu sebelum mengungkapkan kesaksiannya harus disumpah. Disumpah dulu kalau bahwasanya apa yang akan dia sampaikan sebagai saksi itu dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang di sini, sudahkah kita siap menjadi saksi kebesaran Tuhan? Sudah siapkah kita? Siap. Siap, ragu-ragu, atau masih mikir dulu? Siap. Kok lemes? Siap. Siap nggak siap? Ya harus siap, karena kita anak Tuhan. Kita berada di sini karena kita sudah percaya dengan Tuhan. Kalau kita sudah percaya dengan Tuhan, mau tidak mau kita harus bisa menjadi saksi. Kita sudah berada di sini, tapi di luar ditanya, Tuhanmu ada 3 ya? Nggak tahu. Terus gimana? Udah bisa jadi saksi belum kayak gitu? Jadi orang Kristen terus jangan Kristen KTP. Banyak contohnya. Tapi sebenarnya saya tuh juga pengen loh, kalau melayani gini tuh ada yang dampingi gitu. Sing dampingi rong enek, sing ngeterne rong enek, tatak, anggap tatak budal dhewe numpak motor ngeng. Gak masalah, ya kan? Karena saya ingin belajar menjadi saksi Tuhan. Saya nggak ingin
menjadi Kristen, saya kan sudah pernah cerita, saya ingin menjadi anak Tuhan itu perjuangannya nggak gampang, luar biasa keras, bertahun-tahun bergelut dengan bergejolak dengan hati saya, dengan keluarga saya cuma ingin jadi saksi Kristus, mengikut jalan Tuhan. Dan puji Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi, sekarang saya bisa berada di sini, di depan jenengan semuanya, untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Walaupun saya masih muda, 27 itu muda ya? Muda gitu ya. Sepurane saya nggak mau dianggap tua. Mudah-mudahan muda. Semangat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saya boleh bertanya lagi kepada panjenengan, menjadi Kristen itu karena apa? Ayo. Anaknya orang Kristen? Oh, berarti ngikut aja. Kalau orang tuanya, ke gereja, iya udah. Sampai di gereja nggak tahu apa-apa gitu. Bujunya orang Kristen. Oh, bujunya. Mah bukan kulo loh mah nggih. Mah bukan kulo nggih mah. Ampun. Ada keputusan hati kita sendiri. Panggilan dari Tuhan. Lewat bujunya. Kalau saya tapi saya Kristen. Tapi nggak pernah ke gereja. Nggak tahu tuh kenapa. Requestnya macam-macam, saya terserah diri mulai pipi ya. Ini gereja yang karep mulai selalu. Kok kakek request, dijak nih gereja tuh banyak requestnya. Contohnya naik Alphard. Enggak. Ada perbedaan pendapat saja. Kalau saya menjadi Kristen itu bukan karena papi saya Kristen. Kisahnya panjang, udah pernah saya ceritakan berkali-kali. Tapi yang jelas saya menjadi Kristen karena Tuhan menginginkan saya. Tuhan sudah memilih saya. Dari sebelum saya lahir itu sudah Tuhan tentukan, Rio, kamu anak saya. Tapi saat saya lahir, saya tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Nggak usah aku tanpamu, aku tanpa Tuhan Yesus, butiran debu. Rumor. Masih ingat saya tanpa Tuhan Yesus mungkin dulu baik-baik saja, tapi akhir-akhirnya tidak baik-baik saja. Saat saya dengan Tuhan Yesus, apakah saya langsung baik-baik saja? Enggak. Ikut Tuhan Yesus langsung enak? Enggak. Dijamin. Ya mamari nggih. Banyak rintangan, banyak cobaan, banyak godaan. Enggak satu dua saja, berkali-kali, bertubi-tubi. Tapi setelah saya bertahun-tahun mengikut Tuhan Yesus, gayanya bertahun-tahun, padahal juga baru berapa tahun, ngomongnya wis bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, saya merasakan enak juga ya. Bahkan kemarin, saat minggu kemarin saya nggak ke gereja. Kalau saya nggak ke gereja itu ada yang marah loh. Bukan Mama Lili, mami saya yang di rumah yang bukan Kristen marah. Bocah karena gereja bilang menit kok ya ngelerang. Ya Allah nih ngeluh. Awake kudu gak penak. Alasanmu enek. Ibadah seminggu pisan kok ya angel. Mami saya bukan Kristen saja berani ngomong seperti itu kepada saya. Coba kalau jenengan ngomong seperti itu kepada teman-teman Kristen jenengan, berani nggak? Berani loh ya. Jadi harus berani menegur temannya ya. Coba ke rumah saya, tegur papi saya. Ayo mani para. Kalau Mama Lili sudah. Yang lain ayo berani nggak? Kalau saya udah nyerah.
Saya tunggu. Nanti saja. Dokumennya juga sudah. Apapun cerita Allah untuk meyakinkan kita menjadi anak Tuhan, itu sangat berbeda-beda. Mama Lili menjadi Kristen mungkin karena pasangannya dulu pertama. Tapi sekarang saya tanya, Ma, bersyukur gak menjadi anak Tuhan? Luar biasa, nikmat banget kan tuh. Tapi cobanya, hidup itu proses, betul. Dibangun iman kita, dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, bukan karena latar belakangnya A, B, C, D, tapi Tuhan percaya. Ayo anak-anak muda, jangan berdiam diri saja, ngenteni sing tuwek. Wah, sing tuwek pensiun, siapa penggantinya? Ya kan? Kita tuh ditunjuk Tuhan untuk menjadi saksi. Karena jadi saksi lah kok angeleran. Kan kamu sudah tahu kebenaran Tuhan, kalian sudah tahu hikmat Tuhan, firman Tuhan. Maka sampaikan firman Tuhan itu kepada orang-orang di luar sana. Jangan takut, jangan pernah takut, jangan pernah merasa aduh aku iya ya. Terus kalau sudah bisa, jangan juga sombong, besar kepala. Ya kan? Jangan sombong, jadi orang Kristen. Sombong juga kalau Kristen. Apa weh? Ayo. Kayak saya kalau di kantor, aku Kristen apa? Siji-siji apa? Tapi puji Tuhan, teman saya tuh kalau sama saya nggak ada yang ngucapin sih. Nggak ada yang ngucapin. Tapi ada beberapa yang mengucapkan, Satrio selamat Natal, terima kasih. Ujung-ujungnya nanti saat jajan nih. Iya deh yang mengucapkan selamat Natal kalau jajan ya kamu yang ngasih saya jajan. Yo kamu pesat. Oke, ke rumah. Nah, itu saja. Gak ada jajan. Banyak menjadi saksi itu karena kita dipilih menjadi saksi itu bukan karena alasan apapun. Biasanya karena kita menjadi saksi, ditunjuk jadi saksi karena kita sudah menjadi kunci jawaban dari sebuah permasalahan. Permasalahan di dunia ini tuh sangat pelik, ya kan? Ada yang sedang berada dalam sengketa, penipuan, gendam dan lain-lain. Kalau nggak ada saksinya gimana? Kayak Ferdi Sambo, saksinya dulu. Siapa yang jadi saksi? Saya juga bingung. Ngikutin beritanya sampai saya bingung. Yang ngelakuin siapa? Yang jadi saksi siapa? Yang disalahkan siapa? Contoh lainnya lagi menjadi seorang saksi itu iklan di TV. Sekarang iklan kan banyaknya artis Korea nih, ya kan? Udah pamor, terkenal. Jadi kalau dia jadi brand ambasadornya, jadi bintang iklannya, pasti kita langsung mau beli. Ya enggak? Enggak tahu itu produknya itu bagus atau enggak, bahannya apa, itu bagus untuk kesehatan kita atau tidak, itu enggak peduli. Seperti karena ada orangnya itu tadi, kita percaya. Tapi tahukah sebenarnya kalau jadi bintang iklannya itu apa langsung ditunjuk, terus langsung disuruh syuting, ditayangkan seperti itu? Enggak, disuruh coba dulu. Siapa yang mau menjadi iklan brand ambassador tapi kalau kitanya tidak cocok? Contohnya saya kalau disuruh jadi modelnya apa nih? Skincare, pembersih muka. Pembersih muka. Saya disuruh jadi bintang iklannya. Terus aku gak akan ngomong, oke, tanda tangan, penting mau TV. Ya, kayak gitu. Nggak mungkin. Saya pakai dulu. Cocok nggak pakai saya? Bagaimana kebenarannya?
bahan-bahannya bagaimana? Benar atau tidak? Karena itu akan dipertanggungjawabkan. Sama seperti kita yang menjadi saksi firman Tuhan. Saya bisa berada di sini ngomong di sini karena saya sudah melampaui itu semua. Saya sudah melewati. Makanya saya berani ngomong. Kalian jangan cuma ngomong tok, tapi nggak tahu kebenarannya. Kita jadi anak Tuhan, jangan cuma bisa modal omong doang. Tunjukkan kepada orang di luar sana, Tuhan itu luar biasa baik. Tuhan itu baik atau enggak? Luar biasa baik. Bagi saya enggak ada duanya. Saya tega meninggalkan semua apa yang ada di dunia ini untuk Tuhan. Bahkan kemarin saat perayaan tahun baru di kantor saya, semua disuruh nulis wishlist, doa-doa di tahun 2023. Saya waktu mau nulis, kalau saya orangnya duniawi, materialistis, saya mungkin nulisnya, Tuhan saya pengen mobil, pengen rumah, pengen nambah HP, pengen punya laptop, punya pasangan segini. Tapi puji Tuhan saya nggak nulis itu. Yang saya minta cuma satu, iman saya Tuhan, tolong kuatkan, tambahkan hari demi hari agar saya bisa menjadi saksimu di luar sana. Jangan sampai saya menjauh, walaupun kemarin cuti ya Maya. Saya itu kadang nggak ke gereja itu kadang juga mikir, nomah yo lapo, celongak, ape bangkong ya gak iso, alarm sudah bunyi, terus gimana? Tapi kalau saya ke gereja, kadang saya melihat saudara-saudara semuanya bersama pasangannya, bersama keluarganya, kok saya sendiri? Kok saya sendiri? Ya gak apa-apa sih, gak apa-apa ya Maya sendiri. Oh gitu. Nanti tak temu masalah, temu jodoh. Amin. Mau diaminkan nggih? Amin. Biar saya kalau kesini tuh nggak sendirian gitu loh. Saya juga pengen ada temennya, teman hidup. Tapi itu tidak menyurutkan iman saya untuk menjadi saksi Allah di gereja ini. Menjadi saksi itu belum tentu juga dipercaya loh di luar sana. Saya ngomong kayak gini A, B, C, D, E, belum tentu juga di luar sana banyak yang percaya. Kenapa orang saya saja juga ada kayak gitu. Kalau saya melihat sebuah kejadian terus ada saksi ngomong, kejadiannya itu seperti ini, belum tentu saya juga 100% percaya, karena saya tidak melihat, karena saya tidak mengalami kejadian itu sendiri, jadi saya tidak percaya. Karena pada hari ini banyak orang yang dapat disumpah di atas Alkitab pun juga akan berbohong, berdusta, ya kan? Apalagi kalau dia cuma ngomong saja, nggak ada buktinya, ya kan? Tapi kalau kayak kita jadi saksi Allah nih, ditanya bukti kebesaran Tuhan apa? Ayo, sekarang saya tanya, bukti kebesaran Allah bagi jenengan sendiri. Tante Neng, bukti kebesaran Allah dalam kehidupan jenengan. Kesehatan, diberi kesehatan sampai detik ini, kekuatan, keluarga yang bahagia, itu juga bukti mukjizat Tuhan. Saksikan itu kepada orang-orang di luar sana. Jangan berdiam diri saja menunggu orang lain ben wong kaya. Jangan seperti itu. Tunjuk diri kita sendiri.
Jangan pernah menunjuk orang lain, tunjuk diri kita sendiri. Saya bisa. Ada amin? Jangan pernah minder, jangan pernah rendah diri, rendah hati. Rendah hati itu perlu, tapi jangan terlalu rendah. Terlalu sombong, jangan. Sombong perlu nggak? Perlu, biar kita tidak diinjak orang lain. Tapi jangan terlalu sombong. Sombong, aku lah anak Tuhan. Bukti nyata Tuhan dalam hidup saya itu luar biasa. Saya ada detik ini di sini semua juga berkat dari Tuhan. Itu juga termasuk kesombongan, tapi sombong dengan tujuan yang baik. Di awal 2023 ini di GKJW Warjen banyak kabar luar biasa. Ada kabar sukacita, ada yang sakit, ada yang mendapatkan musibah, ada yang dapat cucu. Itu semua kalau dapat keberkahan, dapat hadiah plus dari Tuhan, kita baru mau bersaksi gitu. Kalau kita sakit, kita nggak mau jadi saksi Tuhan. Iya, tidak. Dalam kondisi apapun, kita harus mau bersaksi atas kebesaran Tuhan. Ucapkan syukur dalam hati kita, dimanapun kita berada. Saya tegaskan lagi, jadilah saksi dan terang bagi dunia, seperti yang Tuhan ajarkan. Tapi jangan terlalu keras. Kalau saya kemarin itu diajarkan sama dokter saya, kita tuh minoritas, jangan terlalu menekan, jangan terlalu bergembar-gembor. Berbicaralah kepada orang yang sefrekuensi, ngomonglah sama orang yang mengerti, bisa menerima. Kalau kamu ngomong sama orang yang tidak bisa menerima keberadaanmu, sampai kapanpun orang itu tidak akan bisa menerima keberadaan kita. Berbicaralah kepada orang yang ngerti kamu, pelan-pelan, maka orang itu akan ngerti kamu. Ini ada kesaksian dari teman saya di kantor. Saat saya sedang bekerja, tiba-tiba teman saya itu nyanyi. Nyanyinya itu nyanyi kidung rohani kayak gitu. Saya kan, loh, kok kamu nyanyi lagu itu? Ngawur ya. Nek kok tak jane gereja kapok ya. Yo jan pas gak apa-apa. Lho, piye iki ya? Lah iya kok piye? Lah gitu kan. Enak lho. Enak kan? Enak. Tak ini enake. Ini enake sih. Tapi ternyata dia itu sebelum ini dia sudah pernah ke gereja. Cuman karena dia menikah dapat orang yang non Kristen. Dan sekarang nyebutnya non Kristen. Aku agak sombong. Non Kristen. Sekali-sekali kan ya. Boleh kan ya. Masuk dikatakan non itu terus ya. Non Kristen. Dia dapat pasangan non Kristen. Akhirnya dia mau nggak mau ikut itu keluarganya itu. Tapi dalam hatinya dia bilang, aku nyamannya ikut Tuhan, Yesus. Saya juga bergumul, ini enaknya piye? Yalah aku yang nang gereja lah, apa dipaksa? Wong ikut Tuhan enak. Iya kan? Ikut Tuhan enak. Gak usah berpikir dua kali. Kesempatan tidak datang dua kali. Ambil, sikat saja. Lha kok bojoku piye ya? Bojo mungkin ibadah dhewe. Wah ibadah dhewe, bojomu ibadah dhewe lah gampang. Wong aku di omah ya kayak gitu. Mbokku ibadah dhewe, aku ibadah dhewe. Ibadah dhewe. Pernah itu dulu saya. Tapi saya berdoa, mami saya berdoa, saya di tengah-tengah. Sendi saya tak amini ngene iki ya. Dongone beda. Saat tapi saya berdoa lebih kenceng, mami saya terus sudah amin doa ya amin saya gitu. Terus amin lah aku. Ternyata keikut sampai sini. Gak ada yang tahu rencana Tuhan. Maka jadikanlah rencana-rencana Tuhan di luar sana itu sebagai saksi kita. Jangan takut. Siapa kita untuk menjadi saksi Tuhan?
Kok gak ada suaranya ini? Siap. Siap? Harus siap. Gak ada kata lain selain kata siap. Gak ada kata semoga lah ya. Diusahakan, tidak boleh. Harus siap menjadi saksi Tuhan agar firman Tuhan semakin nyata dan terwujud di luar sana bagi saudara-saudara kita semuanya. Ada amin? Berbahagialah bagi kita semua yang mendengarkan dan melaksanakan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini di kehidupan kita sehari-hari. Untuk menguatkan iman kita, mari kita hidup, kita pujikan pop rohani. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah. Kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadi sempurna, Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah. Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bersama-sama mengucapkan iman dasar. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yang kudus, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kuasa dan berkat-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan hingga detik ini, Bapak.
Kuatkan iman kami, agar kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu di luar sana Bapa, untuk mengabarkan sabda firman yang luar biasa bagi kehidupan kami. Biarkan semuanya bisa mengetahui dan menyadari bahwasanya Engkau lah yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang dapat menjadi sumber terang dan garam bagi dunia ini, agar kami bisa menjadi anak-anak yang Engkau harapkan Bapa, anak-anak yang Engkau cita-citakan Bapa. Janganlah membuat kami menjauh. Tak lupa juga kami berdoa untuk warga-warga GKJW Waruja yang Bapak yang saat ini berada dalam bangku sekolah dari usia PAUD sampai dari perguruan tinggi Bapak. Engkau berkati, Engkau berikan roh kepandaian kepada mereka, agar apapun yang mereka pelajari di sekolah di bangku perguruan tingginya nanti semuanya boleh menjadi berkat di kehidupan mereka di kemudian hari Bapak. Jadikanlah kami anak-anak Kristen, anak-anak Kristus yang boleh menjadi terang di dalam sekolah juga Bapak. Kami juga berdoa untuk warga-warga jemaat yang di usia lanjut Bapak. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai beliau-beliau selalu Bapak di dalam usianya, agar mereka selalu dapat mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, penyertaan yang kudus Bapak. Lalu Bapak kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang berbaring di rumah dalam keadaan sakit Bapak. Engkau yang mengetahui keadaan mereka Bapak, Engkau yang akan menyembuhkan mereka, karena Engkau lah obat dari segala obat Bapak. Sembuhkan setiap penyakit mereka Bapak melalui tangan-tangan-Mu seperti dokter ataupun obat-obat Bapak. Kiranya Engkau sembuhkan mereka sehingga mereka boleh bergabung dalam peribadatan minggu di kemudian hari Bapak. Lalu Bapak kami juga berdoa bagi anak-anak yang sedang mencari jodoh dan pekerjaan Bapak. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka Bapak. Sertai selalu, tuntun mereka selalu Bapak, sehingga mereka hanya boleh mendapatkan jodoh, pasangan hidup, ataupun pekerjaan yang sesuai talenta mereka Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapak. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai pemerintahan kami juga dari pusat sampai pelosok daerah Bapak. Engkau sertai beliau-beliau selalu dengan roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang akan beliau ambil keputusannya semuanya seturut dalam kehendak-Mu Tuhan, dan boleh menjadi sumber keadilan bagi kami masyarakatnya Bapak. Ya Tuhan, di tahun baru ini, di awal tahun ini Bapak, kami berdoa penuh dengan ketulusan, sertai kami selalu dimanapun kami berada. Berkati kami selalu dengan roh-Mu yang kudus Bapak di tahun-tahun ini, sehingga kami boleh melewati semua ini penuh dengan sukacita. Kami tak meminta yang selalu baik-baik Bapak, tapi kami percaya dan yakin akan rencana-Mu pasti nyata dalam tahun ini Bapak. Setelah ibadah ini kami juga akan mundur pulang diri ke rumah kami masing-masing untuk melanjutkan aktivitas kami. Jaga, lindungi kami selalu Bapak, sehingga kami boleh sampai di rumah dan melanjutkan aktivitas kami dengan penuh kelancaran. Dan apa yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami pegang teguh untuk menjadi jalan terang kehidupan kami, dan boleh kami jadikan sumber terang kehidupan kami ke depannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adapun persembahan akan dipimpin oleh salah satu majelis. Dipersilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita mempersembahkan buat Tuhan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Adapun dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 dan Imamat 19 ayat 5. Demikian bunyi firman itu.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Amin. Persembahan dikiringi Kidung Jemaat 439. Bila Tuhan kesenangan hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidupan, kamu sayang aku oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari persembahan yang sudah kita kumpulkan kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami telah memuji-Mu ya Tuhan, kami pun telah menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan kami telah menerima sabda firman-Mu sebagai bekal hidup kami. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan. Dan ajarilah kami untuk selalu mempersembahkan jiwa dan raga kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Bagi saudara kami yang pada hari ini belum bisa mempersembahkan untuk-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya kasih-Mu akan selalu nyata buat kami semua. Bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, khususnya saudara kami Ibu Ani Linawati, berilah roh-Mu yang berilah roh kebijaksanaan-Mu agar persembahan yang kami kumpulkan ini hanya sebagai sarana pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, khususnya di GKJ Wijaya. Demikian doa ini kami serahkan kepadamu sebagai juru selamat kami yang hidup dan sejati. Haleluya. Amin. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami hidup dirimu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami hidup dirimu. Pulanglah ke rumahmu dengan damai sejahtera. Ingat bahwa hari ini kita dipanggil untuk berkomitmen dan terlibat langsung dalam pelayanan untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Dan marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,
jalan ya. Titip Bamar. Oh, Pak Man. Ubuk ini. Tos dulu. Enggak tos. Oh, lo. Kenapa itu? Terima kasih ya. Selamat minggu. Bah. Selamat minggu, Bah. Lalu, Bah. Bah, selamat minggu ya. Pin, sehat selalu, Pin. Ma. Sehat selalu, Ma ya. Halo. Siapa ini? Tos dulu. Ais. Selamat minggu ya. Saya selalu Bapak ya. Saya selalu Bapak. Bun, saya selalu Bun. Oh, jelas. Mas Bani, selamat hari Minggu ya. Kau jadikan hidupku